Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai merancang dan mengolah komunikasi pemasaran terintegrasi. Yang pertama, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Bernard, Erdina Wulandari, dan saya sendiri, Elpi Aprilia Putri. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan apa itu komunikasi pemasaran. Komunikasi pemasaran adalah sarana di mana perusahaan berusaha menginformasikan, membujuk, dan meningkatkan konsumen secara langsung maupun tidak langsung tentang produk dan merek yang dijual. Komunikasi pemasaran mempresentasikan suara, yaitu perusahaan dan mereknya, serta merupakan sarana di mana perusahaan dapat membuat dialog dan membangun hubungan dengan konsumen. Dalam lingkungan komunikasi baru ini, meskipun pemberian iklan seringkali menjadi elemen sentral dari program komunikasi pemasaran, iklan bukanlah satu-satunya atau bahkan yang paling penting dalam hal membangun ekuitas merek dan mendorong penjualan. Selanjutnya, lingkungan komunikasi pemasaran yang sedang berubah, yaitu meskipun komunikasi pemasaran bisa memainkan sejumlah peran penting, mereka harus melakukan dalam lingkungan komunikasi yang semakin keras. Teknologi dan faktor yang sangat mengubah cara konsumen memproses komunikasi, yaitu difusi cepat, koneksi internet broadband yang kuat, perekam video digital, dan dapat menghilangkan iklan telepon seluler multifungsi, dan memutar musik dan video portable. Merupakan dramatis ini mengganggu aktivitas media massa. Selanjutnya, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Pemirsa sasaran di antara satu terdiri atas pembeli potensial produk perusahaan. Pengguna saat ini mengambil keputusan atau memberi pengaruh perorangan kelompok masyarakat tertentu atau masyarakat umum. Selanjutnya, menentukan tujuan komunikasi. Yang pertama, kebutuhan kategori. Menentukan kategori produk atau jasa yang diperlukan untuk mengalihkan atau memuaskan perbedaan anggapan antara keadaan motivasional saat ini dan keadaan emosi yang diinginkan. Yang kedua, kesadaran merek, yaitu kemampuan untuk mengidentifikasi merek dalam kategori yang cukup rinci untuk melakukan pembelian. Yang ketiga, sikap merek, yaitu mengevaluasi merek dengan memperhatikan kemampuan anggapannya untuk memenuhi kebutuhan relevan saat ini. Yang keempat, maksud pembelian merek, yaitu instruksi mandiri untuk membeli merek atau mengambil tindakan yang berhubungan dengan pembelian. Selanjutnya, ada pengaruh komunikasi pemasaran, yaitu terdiri dari menciptakan kesadaran merek, menghubungkan asosiasi yang tepat dengan citra merek dalam ingatan konsumen. Yang ketiga, menciptakan penilaian atau perasaan merek yang positif. Dan terakhir, memvalidasi koneksi merek konsumen yang lebih kuat. Lalu ada model komunikasi pemasaran, yaitu terdiri dari model makro, yaitu model yang terdiri dari 9 elemen. 2 elemen utama yaitu mengirim dan menerima. 4 elemen sebagai fungsi utama yaitu penyediaan, pengertian, respons, dan umpan balik. Elemen terakhir yaitu gangguan dalam proses komunikasi pemasaran. Yang kedua ada model mikro. Model ini berkonsentrasi pada respon spesifik konsumen terhadap komunikasi. Selanjutnya, model proses komunikasi, yaitu berasal dari pesan media, lanjut ke pengertian, lalu penerima, respon, umpan balik, pengirim, dan penyandian. Di antara itu terdapat gangguan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Bernard. Mengembangkan komunikasi yang efektif.
Yang pertama, mengidentifikasi pemirsa sasaran. Proses harus dimulai dengan pemirsa sasaran yang jelas dalam perikiran. Pembeli potensial, produk perusahaan, pengguna saat ini, pengambil keputusan, masyarakat tertentu, atau masyarakat umum. Yang selanjutnya ada menentukan tujuan komunikasi. Dalam hal ini, pemasar dapat menentukan tujuan komunikasi pada semua tingkat model hierarki pengaruh, resistor, dan PRC. Mengidentifikasi 4 kemungkinan tujuan sebagai berikut, yaitu kebutuhan kategori, kesadaran merek, sikap merek, dan maksud pembelian merek. Yang selanjutnya, merancang komunikasi. Merumuskan komunikasi untuk mencapai respon yang diinginkan akan memerlukan penyelesaian masalah. Masalahnya yaitu apa yang harus dikatakan, strategi pesan, bagaimana mengatakannya, strategi kreatif, dan siapa yang harus mengatakannya, yaitu atau sumber pesan. Next. Selanjutnya ada merancang komunikasi. Di sini ada pertama strategi pesan. Dalam menentukan strategi pesan, manajemen mencari daya tarik atau ide terkait dengan positioning merek dan membantu menentukan titik paritas atau titik perbedaan. Selanjutnya strategi kreatif, yakni cara pemasaran menerjemahkan pesan mereka ke komunikasi tertentu dan dibedakan atas A. Daya tarik informasional, mengelaborasikan atribut atau manfaat produk atau jasa. B. Daya tarik transformasional, mengelaborasikan manfaat atau citra yang tidak berhubungan dengan produk. Yang ketiga, sumber pesan. 3. Kredibilitas sumber yang paling sering adalah keahlian, kepercayaan, kesukaan terhadapnya. Selanjutnya, adaptasi global. Perusahaan multinasional bergulat dengan sejumlah tantangan dalam mengembangkan program komunikasi global. Pertimbangan yang dibutuhkan dalam adaptasi global adalah yang pertama produk, yaitu bagaimana produk jalan di negara tertentu, segmen pasar, gaya, lokal atau global. Selanjutnya, saluran pemasaran. Saluran pemasaran adalah para pelaku bisnis atau semua perusahaan perantara yang terlibat dalam mendistribusikan produk dan produsen ke konsumen akhir. Terdapat 5 fungsi saluran pemasaran sebagai berikut. Yang pertama, saluran pemasaran menyampaikan informasi penting tentang perilaku konsumen dan pesaing. Informasi ini sangat penting bagi produsen. Yang selanjutnya, saluran pemasaran membantu produsen untuk menyampaikan pesan-pesan persuasif kepada konsumen agar membeli suatu produk. Yang selanjutnya, saluran pemasaran membantu memperkirakan jumlah permintaan produk sehingga memudahkan produsen untuk mempersiapkan pesan tersebut. Alhasil kesediaan produk selalu terjamin bagi konsumen. Yang selanjutnya, saluran pemasaran menyediakan dana yang cukup untuk membiayai persediaan produk dan berbagai kegiatan distribusi pada berbagai tingkatan. Yang selanjutnya, saluran pemasaran dapat memastikan persediaan produk cukup dan dapat menyalurkan ke konsumen secara berkelanjutan. Tingkat saluran pemasaran. Philip Kotler dan Kevin Lane Keller dalam bukunya Manajemen Pemasaran menjelaskan bahwa tingkat saluran pemasaran dibagi menjadi 4, yaitu saluran tingkat 0. Saluran ini disebut juga sebagai saluran pemasaran langsung, yaitu saluran pemasaran tanpa menggunakan perantara. Artinya, produsen mendistribusikan produknya langsung ke konsumen akhir. Selanjutnya, saluran tingkat 2. Saluran tingkat 2 merupakan saluran pemasaran yang memiliki dua pelaku bisnis perantara antara produsen dan konsumen. Saluran tingkat 3. Saluran tingkat 3 merupakan saluran pemasaran terdiri dari produsen dan 3 pelaku bisnis perantara antara produsen dengan konsumen akhir. Yang ketiga, pelaku bisnis perantara tersebut adalah distributor utama atau pedagang besar, subdistributor, dan pengecer. Memilih saluran komunikasi. Di sini terdapat saluran komunikasi pribadi, memungkinkan 2 orang atau lebih berkomunikasi tatap muka antara seorang dengan pemirsa, melalui telepon atau melalui email. Terdiri di atas saluran penasihat, saluran ahli, saluran sosial. Selanjutnya, saluran komunikasi non-pribadi. Merupakan komunikasi yang diarahkan ke lebih dari satu orang. Ini meliputi media, promosi penjualan, acara dan pengalaman, hubungan masyarakat. Selanjutnya, menetapkan total anggaran komunikasi pemasaran. Terdapat 4 metode untuk menentukan promosi. Yang pertama, metode terjangkau, yaitu menetapkan berdasarkan kemampuan perusahaan. Yang selanjutnya, metode presentasi penjualan, yaitu menetapkan penganggaran berdasarkan presentasi penjualan tertentu. Yang ketiga, metode paritas kompetitif, yaitu menetapkan anggaran promosi untuk mencapai keseimbangan pasangsa suara pesaing. Yang selanjutnya, metode tujuan dan tugas, yaitu dengan mendefinisikan
tujuan spesifik, lalu menentukan tugas dan biaya untuk mencapai tujuan tersebut. Yang selanjutnya yaitu bauran komunikasi pemasaran. Yang pertama ada iklan. Iklan menjangkau pembeli yang tersebar secara geografis. Iklan juga dapat membangun citra jangka panjang bagi produk atau memicu penjualan cepat. Yang kedua ada promosi penjualan. Perusahaan menggunakan alat promosi penjualan untuk menarik respon pembeli yang lebih kuat dan cepat. Alat promosi penjualan menawarkan 3 manfaat, yaitu komunikasi, insentif, dan undangan. Yang ketiga ada hubungan masyarakat dan publisitas pemasaran. Pemasaran cenderung kurang memanfaatkan hubungan masyarakat, tetapi program yang dipikirkan dengan baik dan dikoordinasikan dengan elemen bauran komunikasi lainnya bisa sangat efektif. Yang keempat, acara dan pengalaman. Keuntungan dari acara dan pengalaman adalah relevan, bersifat melibatkan konsumen secara aktif dan implisit atau menjadi penjualan lunak tidak langsung. Yang kelima, ada pemasaran langsung interaktif. Pemasaran interaktif bertujuan menyampaikan pesan, yaitu penyesuaian terkini dan interaktif. Yang keenam, ada pemasaran dari mulut ke mulut. Pemasaran. 3 karakteristik pemasaran mulut ke mulut adalah kredibel, pribadi, dan tepat waktu. Yang ketujuh ada penjualan personal. Penjualan personal merupakan alat paling efektif pada proses penjualan selanjutnya. Kemudian ada contoh komunikasi pemasaran integrasi untuk membangun ekuitas merek. Selanjutnya ada mengelola saluran pemasaran yang terintegrasi. Komunikasi pemasaran terintegrasi adalah konsep perencanaan komunikasi pemasaran yang mengakui nilai tambah rencana komprehensif. Dalam koordinasi media, berikut langkah yang dilakukan. 1. Kampanye tentang produk baru. Yang kedua, ada iklan berbayar dengan mekanisme respon. Yang ketiga, pengeposan langsung. Yang keempat, kunjungan penjualan tatap muka. Yang kelima, komunikasi langsung. Selanjutnya ada studi kasus Tokopedia. Dibanding kebanyakan marketplace lainnya, strategi iklan Tokopedia dapat dibilang cukup unik. Ini karena sebagian promosinya mereka ingin mengajak masyarakat menjadi pengusaha. Hal itu bisa dilihat dari iklan yang sering mereka buat. Ciptakan peluangmu dan hashtag mulai aja dulu. Merupakan 2 kampanye terbaru mereka dalam 2 tahun terakhir. Hal itu berbanding terbalik dengan marketplace lain yang lebih suka menawarkan promo dalam iklannya. Secara tersirat, Tokopedia ingin menampilkan pesan jika peluang dalam berbisnis itu bukanlah untuk ditunggu, melainkan diraih secepatnya. Di dalam kampanye Ciptakan Peluangmu, mereka juga memilih untuk menggunakan Chelsea Island sebagai modelnya yang menyiratkan jika anak muda seharusnya sudah mulai mendominasi dunia bisnis dan menghilangkan kesan jika hanya orang tua saja yang seharusnya berbisnis. Kampanye untuk mengajak masyarakat di Indonesia untuk memulai bisnis juga dibuat secara visual setiap bulannya. Tokopedia secara aktif membuat seller stories yang diupload melalui media channel YouTube miliknya. Hal itu bertujuan untuk mengenalkan para pengusaha sukses, sekaligus mengajak orang-orang lain untuk mulai berbisnis dengan menggunakan Tokopedia sebagai medium tentunya. Selain menggencarkan kampanye di dunia digital, Tokopedia juga membuat berbagai event untuk mendukung produk UMKM lokal. Salah satu yang paling terkenal adalah Makerfest 2018. Menggandeng Back Frag, tujuan dari Makerfest ini dilakukan untuk memperkenalkan jika produk UMKM lokal bisa bersaing di nasional atau bahkan internasional. Event ini juga membuat setiap pelaku usaha bertemu dengan investor yang mungkin saja tertarik untuk melakukan kerjasama. Berbagai acara memang ditampilkan di acara yang digelar di 8 kota besar Indonesia tersebut, termasuk dengan kompetisi produk UMKM lokal yang bisa memenangkan hadiah mencapai miliaran rupiah, dan juga sharing ilmu dengan para entrepreneur terkemuka di tanah air dan event-event menarik lainnya.
Tokopedia memang benar-benar berkonsentrasi terhadap kemajuan produk tanah air, khususnya industri kecil dan menengah. Selanjutnya ada pertanyaan. Yang pertama, apakah Tokopedia menerapkan strategi yang tepat dan efektif? Yang kedua, bagaimana dampak pemahaman strategi pemasaran yang buruk terhadap perusahaan? Itu saja materi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.